jumpa lagi dalam pertemuan APP Kaum Remaja. Teman-teman, masih ingatkah dengan tema pertemuan yang sebelumnya? Pertemuan yang pertama mengambil tema tinggal dalam Kristus. Kita diingatkan untuk selalu tinggal dalam Kristus, karena Kristus adalah pokok anggur dan kita semua adalah rantingnya. Bila kita terpisah darinya, kita akan musnah. Tetapi, bila bersama Yesus, kita akan bahagia. Pada pertemuan selanjutnya adalah tentang bertumbuh dalam iman. Dengan percaya kepada Yesus, berarti kita sudah memiliki iman. Dan iman kita terus bertumbuh. Dan kita siap diutus menjadi saksinya. Nah, pada pertemuan pada hari ini, kita akan belajar bersama dengan tema berbuah dalam kesaksian. Bacaan pada pertemuan ini diambil dari surat Yakobus yang mengatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Sobat muda, Yesus sangat mempedulikan kepentingan sesama manusia. Bahkan, Yesus sendiri menyamakan dirinya dengan orang-orang yang terlupakan dan dianggap hina. Mereka yang kelaparan, miskin, tersingkir, dan menderita. Sehingga, siapa saja yang tidak memperhatikan mereka yang hina itu, berarti tidak memperhatikan Yesus sendiri. Pada masa prapaskah ini, kita melakukan gerakan APP, yaitu Gerakan Aksi Puasa Pembangunan. Teman-teman semua diajak untuk berpantang dan berpuasa. Teman-teman bisa berpantang hal-hal yang disukai, seperti bermain HP, game online, pantang jajan, dan bisa berpuasa. Karena dengan berpuasa, berarti kita menahan lapar, sehingga kita diajak turut merasakan penderitaan orang miskin dan bermati raga. Kita juga diajak untuk menyisihkan sebagian dari uang jajan untuk dimasukkan ke dalam kotak APP. Dana APP ini nanti dikumpulkan di gereja dan dipersembahkan untuk orang miskin, yang berarti dipersembahkan untuk Yesus sendiri. Perhatian kita terhadap sesama berhubungan erat dengan nasib kita di kemudian hari. Hidup kita di dunia ini sangat menentukan hidup kita di akhir zaman. Barang siapa yang memperhatikan sesamanya yang menderita, ia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sedangkan mereka yang tidak menolong sesamanya yang menderita akan diusir dan masuk ke dalam neraka. Teman-teman muda, banyak kaum muda yang membangkitkan dirinya untuk melayani sesama yang menderita. Salah seorang yang menginspirasi adalah Beata Alessandra Sabatini. Melalui kesucian hidupnya, Alessandra Sabatini menampilkan diri sebagai saksi iman. Alessandra, yang biasa dipanggil Sandra, lahir di Riccione, Italia Utara. Ketika Sandra masih remaja, Sandra bertemu dengan Pastor Oreste Bensi. Pastor Bensi sendiri adalah pembimbing rohani bagi Sandra. Ia terpanggil untuk melayani dan merawat orang-orang yang cacat parah, yaitu terutama membantu kaum muda yang berkebutuhan khusus. Melayani orang yang sakit dan cacat parah ini mengubah hidup Sandra.
Sejak saat itu, hati, pikiran, dan tindakannya selalu mengarah pada orang-orang yang miskin dan menderita. Selain itu, Sandra juga menghabiskan akhir pekan dan hari liburnya untuk merawat para pecandu narkoba di pusat rehabilitasi. Selain karya bagi sesama, ia juga tidak pernah lupa menghadiri perayaan Ekaristi setiap pagi. Namun pada tanggal 29 April 1984, Sandra mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di usianya yang ke-23 tahun. Namun, ia telah mewariskan teladan kesuciannya dan mendorong banyak orang, terutama kaum muda dewasa ini. Nah, teman-teman, melalui gerakan HPP ini, kita diingatkan agar iman kita semakin hidup melalui tindakan dan karya nyata. Iman tidak hanya untuk membangun kesalehan hidup pribadi semata, tetapi juga harus dapat dirasakan dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Demikianlah renungan APP kali ini. Semoga kita semua semakin menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkah dalam.